Shalom. Selamat beribadah bagi kita semua. Kita akan menyanyikan pujian dari nama Yesus terus bersuara. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan. Jemaat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Nya dicurahkan atas kita sekalian. Amin.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada saat ini kita minggu kedua beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah
1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur pasal 93 ayat yang ke-6. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegang dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat Ayat ini. 5 bersama-sama 2, 3. Peraturanmu sangat teguh, baik mulai yang kudus. ya Tuhan, untuk sepanjang sepanjang masa. masa. Amin. Kita akan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
memuji nama-Mu. Sekarang kami rindu supaya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, nyatakanlah kebenaran dari firman-Mu yang sudah dicatat di dalam kitab suci. Kami rindu mengerti kehendak Tuhan. Kami rindu memikirkan bagaimana yang dipikirkan oleh Tuhan. Bagaimana kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka berbicaralah Tuhan bagi kami semua, supaya kami dapat merasakan kelegaan dari kehausan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu ini menyerahkan diri kepada-Mu. Berikanlah hikmat ilahi yang dari surga. Dan saudara-saudara yang mendengarkan, juga Tuhan membukakan hati dan pikiran untuk dapat mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada di tempat tinggal masing-masing bersama dengan keluarga dalam ibadah pada minggu ini, mari kita melanjutkan pelajaran tentang 7 perkataan salib. Hari ini kita tiba pada satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Jika sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Ayat 28 dan 29. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalimat yang berikutnya yang kita akan belajar hari ini adalah kalimat pendek yang menyatakan aku haus. Aneh sebenarnya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang pernah berkata kepada wanita Samaria di tepi sumur itu, ketika dia sendiri sebenarnya minta air, tetapi perempuan Samaria ini agak heran dan setengah menolak sesungguhnya. Lalu kemudian dalam percakapan itu Tuhan Yesus menjelaskan, andaikan kamu tahu siapa orang yang berbicara kepadamu demikian ini, ya, tentu engkau sudah meminta air daripada dia. Sebab kalau engkau minum air ini kau akan haus lagi, tetapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak pernah haus sampai selama-lamanya. Maka ini menimbulkan tanda tanya dari si perempuan ini. Bagaimana mungkin? Kalau begitu berikanlah air itu. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia sesungguhnya adalah air kehidupan. Daripadanya lah kitab Wahyu juga mencatat Dia mengalir air kehidupan yang tidak pernah berhenti. Sedikit kita ke belakang. Saya kemarin mencoba mencari-cari dari kata haus ini apa saja peristiwa-peristiwanya. Salah satu peristiwa adalah ketika bangsa Israel kehausan, ya, karena tidak ada lagi air untuk diminum dalam perjalanan mereka di padang pasir ini. Yang ketemu cuma batu karang, bukit karang, lalu pasir dan segala macam. Tidak ada sumber air, dan mereka sudah kehabisan bekal air. Lalu mereka mulai, ini kebiasaan, ketika kesulitan datang mulai menggerutu. Ini adat yang sampai hari ini juga sebenarnya kita warisi. Kalau kesulitan datang kita cenderung untuk menggerutu. Bangsa Israel juga begitu, mulai marah. Musa, kenapa kau bawa kami pergi ke sini?
Ternyata untuk tujuan kau membunuh kami. Kenapa tidak kau biarkan kami ada di sana, di Mesir? Ya, kami bisa menghadapi kuali penuh daging, ya, dengan aroma bumbu yang sedap, ya, yang menyenangkan hati, misalnya begitu ya. Dan waktu itu Musa pun bilang, apakah aku ini seperti bapak yang harus menggendong bayi orang Israel ini yang harus nyusuin selalu gitu ya? Kenapa aku di dalam posisi yang sulit ini? Ya. Lalu Tuhan menyuruh supaya Musa keluar dari hadapan Tuhan, lalu menghadapi orang Israel ini. Lalu Tuhan bilang supaya dia berbicara kepada batu karang itu supaya dari situ nanti akan memancar air. Tetapi dalam kemarahan Musa itu tidak menyuruh supaya air memancar dari batu karang itu. Tapi Musa mengambil tongkatnya lalu dia tancepin gitu ya ke situ, lalu muncratlah air dari sana. Ya. Saya sebenarnya agak rasa-rasa bagaimana ya, masa urusan tongkat ditancepin sana saja, itu Tuhan marah sekali. Sehingga sampai-sampai Tuhan bilang kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Loh, segitu gedenya kah dosa itu? Cuma urusan nancepin tongkat ini, gitu ya. Saudara-saudara, dalam banyak catatan, sejatinya Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh, ya, batu karang yang daripadanya memancar air kehidupan, yang tidak boleh dengan sembarangan itu diperlakukan. Ini sebenarnya batu karang yang waktu itu hanya satu perlambang saja. Tapi sejatinya ada satu pelajaran penting yang Tuhan mau tanamkan, yang Musa lewat. Hukumannya tidak main-main. Musa yang mimpin begini berat, dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Saudara-saudara, dia Yesus adalah batu karang yang daripadanya memancar air kehidupan. Bagaimana mungkin di dalam peristiwa ini dia berteriak, aku haus. Apa iya? Bukankah dia seharusnya selalu mendapatkan kesegaran? Ini satu peristiwa yang sangat membuat kita bertanya-tanya, di mana posisi dia pada saat itu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa pada saat dia berseru tentang dirinya sendiri, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Pada saat itu posisinya dia adalah sedang menanggung dan memikul seluruh dosa manusia yang berdosa. Maka Allah Bapa tidak mungkin mendekati dia. Dan dalam kondisi ini dilanjutkan, maka dia meneriakkan lagi, aku haus. Sesudah dia disalib selama kurang lebih dari jam 9 sampai jam 3, 6 jam. Ya, darah mengucur terus, menetes terus sampai habis. Apa mungkin dia bisa berseru begini kencang? Ya, dia tentu sudah lemes, manusia dia sudah lemes. Tapi dia masih bisa meneriakkan ini. Aku haus. Mari kita melihat satu fakta lain tentang haus yang dimaksud dan dirasakan oleh Yesus ini. Ya, ini adalah teriakan yang keluar dari manusia yang telah menerima hukuman daripada Allah, yang menerima murka Allah, maka tidak ada lagi kelegaan di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Maka dia akan meneriakkan, aku haus. Tidak bisa lagi yang lain. Ya. Saudara ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin? Saya sempat membaca teks ini dalam persiapan khotbah ini. Orang kaya itu selama hidupnya dia enak sekali, dia mengenyam semua yang baik, ya, dia menikmati semua yang indah. Dicatat oleh Alkitab, dia selalu menggunakan pakaian jubah ungu. Artinya apa? Kalau dia tampil kemana-mana,
maka dia selalu bisa, orang langsung tahu, itu orang tajir punya. Ya. Tampilannya udah langsung semarak, orang langsung tahu, orang tajir. Ya. Kalau sampai ada yang disapa sama orang tajir, walaupun dia sendiri miskin, dia udah GR aja. Yang kaya itu kenal sama gua, kenal doang sebenarnya. Banyak orang cuma disapa doang sama yang tajir udah GR, bukan main. Ya. Nah ini orang ini selalu kemana-mana orang tahu dia orang yang begitu luar biasa. Ya, tajir, ya pakaiannya hebat sekali, ya indah-indah. Ya. Orang kaya itu pakai pakaian kelihatan biasa-biasa, tapi harganya luar biasa. Jadi kelihatannya selalu indah aja dia. Ya. Padahal wajah sih biasa-biasa aja. Enggak juga banyak beda lah sama kita ya. Mungkin nggak jauh-jauh banget lah gitu ya. Mungkin Om John masih lebih ganteng daripada sebagian orang yang tajir ya. Beda kain ungu sama kain batik. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, yang tiap hari hidupnya enak ini, yang tiap hari tampilnya mewah ini, yang tiap hari selalu menikmati segala yang baik ini, mati. Ya, sesudah Lazarus juga mati yang miskin itu, si pengemis itu. Lalu sampailah dia di depannya Bapak Abraham. Ya. Loh, Lazarus itu dibantu sama Bapak Abraham. Ya, enak sekali hidupnya. Padahal hari-hari dia minta-minta si orang kaya ini nggak terlalu pedulikan dia. Ya. Dia lapar, si Lazarus lapar, si kaya ini sebenarnya hidupnya berlimpah-limpah, dia tidak pedulikan dia. Lalu ketika mati, si Lazarus ini dapat yang enak. Orang yang kaya hati-hati ya. Kalau sekarang you enak-enak terus, ya, asik dengan yang enak-enak itu, terus lupa bahwa semua ini dari Allah, ini kepercayaan yang Tuhan berikan, ini anugerah yang Tuhan berikan. Engkau lupa bahwa ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan-jangan nanti ketika mati, engkau harus memohon, ya Bapak Abraham, tolonglah suruh si Lazarus celupin tangannya ke air dan kasih di lidahmu dikit aja. Inilah kehausan yang paling haus. Tidak ada yang lebih haus daripada keadaan itu. Keadaan di mana Allah tidak lagi berkenan kepada dia, di mana manusia kehilangan harapan lagi. Lalu Abraham ini luar biasa catatan Alkitab. Saya baca, saya tertegun. Abraham itu tidak maki-maki dia. Ya, Abraham itu, saudara, enggak. Catatan Alkitab apa? Abraham, nah, kau sudah menikmati semua yang baik di dalam hidupmu. Kata-kata nah, kau sudah enggak bilang, binatang apa lagi kita sebut, enggak. Abraham baik sekali. Ya. Dan ini sesuatu yang terlambat. Kau mau minta apa? Untuk meminta kebaikan sedikit dari Allah sudah terlambat, tidak bisa lagi. Karena sudah mati. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah sampai di posisi ini, tidak ada kesempatan untuk menerima anugerah. Maka sekarang masih ada waktu untuk setiap orang yang hidup menikmati dan menerima anugerah Allah. Maka saudara-saudara sekalian, ya, kita lanjutkan. Ya. Saudara-saudara sekalian, ketika waktu yang diberikan Tuhan itu habis, kita tidak bisa lagi minta waktu. Maka waktu yang diberikan Tuhan adalah sekarang. Ingat, waktu yang diberikan Tuhan adalah sekarang. Maka putuskanlah sekarang. Apakah engkau akan berseru seperti tadi di dalam nas pemimpin? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Akan kebenaran. Kalau sekarang engkau tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka akan sampai pada waktunya engkau akan lapar dan haus yang terlalu
lagi ada aliran air kehidupan dari batu karang yang teguh itu untuk menyegarkan engkau. Tidak bisa. Kesempatan itu diberikan saat ini ketika Tuhan masih memberi waktu. Maka saudara-saudara, dunia yang begini besar, ya, banyak negara-negara yang besar, hari ini semuanya kelimpungan dengan wabah corona ini. Ya. Selama ini mungkin ada yang pikir, aku cukup kuat, aku cukup besar, dikalahkan oleh barang yang cukup kecil. Ya, satu paradok dari kehidupan dunia ini. Maka tidak ada satu orang yang boleh menyombongkan dirinya. Sebab di tangan Allah engkau dan saya hanya debu. Itu firman Tuhan berkata. Oleh karena itu, hai debu hidup, kepadamu diberikan waktu untuk engkau percaya mengambil keputusan. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat yang digantung di kayu salib, memikul dosamu dan dosaku. Maka sekarang hiduplah seturut dengan kehendaknya. Ini waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau waktu ini engkau lewat, maka ada waktu di mana engkau harus berteriak, teriakan yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus. Tatkala harus menerima hukuman, aku haus, tapi tidak ada setetes air untuk melegakan, sekedar melegakan. Tidak ada setetes air untuk membuat dahagamu itu berkurang. Engkau akan terus di dalam dahaga, terus berteriak, tetapi tidak ada menolong. Waktu Yesus teriak, aku haus, Bapa tidak menolong. Tidak ada respon dari surga. Tidak ada malaikat yang turun seperti burung merpati, lalu sekedar bawa air dari gunung kasih supaya menetes. Tidak ada. Semuanya diam, semuanya dibiarkan. Inilah kondisi manusia. Jikalau engkau di dalam murka Allah, maka tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, waktu itu pasti akan datang. Amin. Tidak mungkin tidak datang. Waktu engkau berada bersama-sama Bapak Abraham pasti datang. Amin. Dan waktu orang yang tidak percaya bersama-sama dengan orang kaya yang haus itu pasti datang. Amin. Maka saudara-saudara, lebih baik sekarang waktu ini yang Tuhan berikan kita pakai untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan melakukan semua benar. Jangan main-main. Ya, kita semuanya tidak tahu. Kita semuanya mesti menjaga diri supaya kita tidak terkena dari wabah ini. Kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semua. Tetapi masalah waktu cukup dan masih panjang, itu semua di dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa menentu. Ada seorang kaya, kalau nggak salah di White, Raja Minyak. Kaya sekali, luar biasa. Mobilnya dilapisi emas. Ya, dia punya rumah dilapisi emas. Waktu mati, wah, kuburannya pun dia bikin semua mewah. Mobil yang lapisan emas juga masuk bersama-sama dengan dia dalam kuburan. Mungkin pikirannya nanti dia mau jalan-jalan dengan mobil. Ya, mau bagaimana mau jalan-jalan? Dia mati. Ya. Yang saya agak kaget dengan foto itu adalah dia pakai kalung yang panjang, lalu ujungnya digantung salib. Wah, mungkin dia mau bilang, gue Kristen, gitu ya. Alhamdulillah kalau dia juga Kristen. Ya, tapi urusan surga dan neraka saya nggak kenal dia. Jadi maksud saya, segala yang enak-enak, segala kekayaan yang begitu besar tidak bisa untuk menyokong Tuhan. Tuhan, tunggu dulu dong. Gue kasih lu mau pegang emas ini, gue kasih Tuhan. Tidak bisa. Gue kasih yang ini, tidak bisa.
Tuhan tidak mau. Kau selesai dengan hidup. Waktunya selesai. Ketika waktunya selesai, tinggal engkau akan berteriak, aku haus. Atau engkau akan berseru, oh haleluya, aku berjumpa dengan Allahku yang adalah penghibur yang selama ini telah memberkati aku. Saudara-saudara sekalian, kalimat aku haus mewakili semua orang yang terlambat. Maka jikalau saat ini selama engkau diberi waktu oleh Tuhan, engkau memiliki kehausan akan kebenaran, bersyukurlah, berbahagia, sebab dengan itu engkau akan diberi kelegaan. Maka satu kali saya ciptakan satu lagu itu, ada kalimat, Tuhan, ku bersyukur, kau puaskan dahagaku. Ya, saya waktu itu membayangkan betapa dahaga yang tak bisa dipenuhi yang lain. Tidak bisa dipenuhi dengan equil yang mahal itu. Nggak bisa. Tapi ada satu dahaga yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan yang hadir memberkati. Ya. Maka itu menjadi satu ucapan syukur ketika Allah memang memberikan kepada kita kelegaan. Maka saudara-saudara sekalian, mari sekarang waktu ini, waktu yang diberikan oleh Tuhan ini, kita syukuri dan kita manfaatkan. Saudara dan saya di tempat manapun, masing-masing dalam keadaan bagaimanapun, engkau sekarang dan saya sama-sama tidak enak karena berhari-hari harus ada di rumah. Tetapi mari kita syukuri. Selama ini engkau dan saya mungkin kurang sekali mengucap syukur bahwa engkau diberikan keleluasaan oleh Tuhan beraktivitas, ya kesana kemari bebas. Engkau pernah bersyukur? Engkau bisa main kesana kemari, bisa bekerja bebas kesana kemari, bersyukur secara dikit, atau engkau anggap ini sudah rutinitas, sudah biasa, nggak perlu syukur-syukur. Ini udah biasa. Masa gini aja disyukur-syukur? Sekarang saudara-saudara, engkau dikurung, engkau tidak bisa kemana-mana. Engkau baru tahu Tuhan ternyata kesana kemari itu adalah anugerah besar. Ketika kita nggak bisa bebas kesana kemari, kita bosan di rumah. Ya. Maka mari kita syukuri dan kita berdoa supaya badai ini cepat berlalu. Kita memohon kepada Tuhan. Kita doakan semua teman-teman yang bekerja di dalam bidang medis supaya mereka kuat. Mereka tidak juga menjadi lemah. Mereka tidak sakit. Mereka terus semangat. Lalu ada dukungan-dukungan. Sekarang tadi juga diumumkan ada dukungan dari anggota Kadin, ya, dari Bakri Group. Ya, puji Tuhan. Ada dukungan untuk terus memberikan kekuatan bagi tim yang terus bekerja. Kita mengucap syukur untuk semua kemajuan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya semua orang di Indonesia tidak waktunya lagi untuk memaki-maki. Bukan waktunya lagi untuk menyalah-nyalahkan. Ya. Kalau ada politisi yang berbuat seperti itu, tidak usah dijawab hari ini. Nanti kita jawab, jangan pilih orang kayak begitu. Itu manusia tidak tahu bagaimana harus menjadi pemimpin. Maka orang-orang begini sampah, tidak ada guna. Maka kita tidak usah menjawab hari ini. Tidak usah menjadi kesal, itu orang yang tidak waras. Biarkan orang seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap berdoa dan kita menjadi pribadi-pribadi yang haus akan kebenaran, dan Allah akan memberikan kelegaan. Kemanakah engkau mengarahkan rasa hausmu? Apakah engkau mengarahkan hausmu kepada kebenaran, ataukah engkau mengarahkan hausmu kepada hal-hal yang fana? Engkau haus untuk mabuk-mabukan, engkau haus untuk narkoba, engkau haus untuk seks bebas, engkau haus untuk berjudi, engkau haus untuk hal-hal semua yang tidak berkenan, yang tidak diperkenan oleh Tuhan.
hari ini bertobat, hauslah akan kebenaran, maka Tuhan akan memberikan kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan di dalam hidup inilah kami rindu supaya kami senantiasa haus akan kebenaran, haus akan aliran-aliran air kehidupan dari batu karang yang teguh, Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami. Kami tidak mau terlambat ketika saatnya Tuhan sudah murka menjatuhkan hukuman, lalu kami baru berteriak, aku haus semua. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini jemaatmu dimanapun berada, boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan sekarang mengaku haus akan aliran air kehidupan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari sanalah terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu aliran sungai itulah yang memungkinkan kami menikmati kelegaan demi kelegaan. Dalam banyak persoalan kami tahu kelegaan dan kelepasan datangnya hanya dari Tuhan saja. Maka Tuhan, inilah yang kami percaya. Inilah pengharapan kami. Tuhan, Tuhan, tolonglah umat-Mu, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan untuk tanggungan-Mu di kayu salib. Kami selalu mengenangkan hal ini dengan takjub dan penuh dengan syukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi ini kami boleh datang bersama menghadap hadirat-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Engkau Tuhan, dan merendahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab Engkau Allah yang Maha Tinggi, Engkau Allah yang perkasa di bumi dan di surga, Engkau Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih kalau Engkau memanggil semua kami boleh berkumpul bersama menghadap Engkau Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Itu yang boleh kami Tuhan buat. Itu yang boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau nama Tuhan sungguh ajaib dan dasar yang luar biasa itu. Kalau hari-hari hidup kami Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami Tuhan lemah, tapi di dalam nama Yesus kuasa bekerja bagi kami. Kami yang percaya, kami yang dimenangkan, kami yang diangkat, kami yang sungguh Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu, yaitu Engkau mati untuk kami, Engkau tergantung di kayu salib, dan biarlah Engkau air kehidupan itu, Engkau memuaskan dahaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau dalam firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu, meneguhkan setiap kami umat-Mu, setiap kami jemaat-Mu, setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya kepada Yesus sebagai sumber air hidup itu. Kami akan tidak haus dan dahaga kami dipuaskan. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mempercayakan senantiasa hamba-Mu menjadi alat-Mu, menjadi Tuhan pelayan-Mu sampai hari ini. Engkau senantiasa memberkati, menyertai, memelihara, menjaga, melindungi. Bahkan Engkau memberikan hikmat dan juga Tuhan pengetahuan untuk hamba-Mu berkata-kata dari isi kebenaran firman-Mu, yaitu boleh menyegarkan semua kami yang mendengar. Dan juga Tuhan, Engkau terus Tuhan memimpin hamba-Mu ini. Sudah Engkau tetapkan dia, Engkau pilih dia menjadi gembala juga di tengah kerja kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus untuk hamba-Mu ini. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan kami yakin dan percaya, kami yang mendengar, biarlah itu Tuhan, kami boleh terima dengan Tuhan hati kami. Kami boleh terima dengan baik. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah buahnya ini Tuhan
berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Lalu kami juga percaya firman-Mu tidak sia-sia, sebab firman adalah firman yang hidup, firman yang menghidupkan, firman yang sungguh menguatkan, dan firman yang menjadi kekuatan di dalam setiap orang-orang yang beriman kepada Engkau Yesus, orang-orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, situasi saat ini tidak memungkinkan bagi kami, tapi kami yakin dan percaya kemana kami melangkah, tangan kami ditopang oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan kanan kami. Tuhan terus memimpin, menyertai, menjaga dan melindungi. Bahkan Engkau melingkupi semua kami, dan perlindungan Engkau sempurna bagi semua kami hamba-hamba-Mu, bagi semua kami Tuhan umat-Mu dimanapun berada. Secara khusus hamba berdoa dalam nama Yesus, para misionari-misionari yang Engkau utus, Engkau kirim kemanapun Tuhan, di ujung-ujung bumi ini, baik itu Tuhan di luar negeri, di dalam negeri, pelosok-pelosok. Kami tahu ada wabah yang sungguh Tuhan menakutkan, bahkan dunia jadi goncang, dunia jadi takut. Tapi Allah kami Allah yang sungguh memimpin hidup kami. Engkau menjaga Tuhan para hamba-hamba-Mu ini. Engkau terus melindungi, Engkau terus memelihara, menjauhkan dari mereka dari apapun. Dan biarlah kebenaran firman-Mu, kita Injil, Tuhan ditabur di situasi yang ada ini. Dan orang boleh Tuhan disingkapkan kebenaran firman kepada orang-orang yang ada di luar sana. Yang orang dari gelap boleh masuk dalam terang. Dan terang itu menerangi hati-hati orang-orang yang tidak percaya. Tuhan, biarlah mereka boleh Tuhan dibawa dan direbut hati mereka dan dimenangkan. Dan mereka menjadi percaya kepada Kristus, kepada Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Beri kekuatan, berikan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dan bukan hati mereka, kuatkan hati mereka di tengah situasi yang sungguh Tuhan menakutkan ini. Tapi kami yakin dan percaya iman mereka juga semakin kuat ketika mereka bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi biarlah doa kami menyertai mereka. Permohonan kami terus berseru kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami tahu situasi yang ada ini, biarlah memungkinkan semua Tuhan jemaat-jemaat Tuhan boleh Tuhan mengambil waktu saat itu di dalam rumah masing-masing. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh datang bersekutu bersama dengan anak-anak, suami, istri dan keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini yang Tuhan boleh kami buat, ini yang boleh kami lakukan. Mungkin selama ini kami lalai, selama ini kami santai, selama ini Tuhan kami tidak taat, selama ini kami tidak setia. Namun Tuhan melakukan semua ini dengan cara-Mu. Kami tahu ini hanya kecil, tapi itu bagi manusia adalah sangat besar dan sangat menakutkan. Tapi biarlah Tuhan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dan kami bawa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah 1.000 lebih orang terjangkit dengan virus corona. Tapi biarlah kami syukur hanya andalkan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu terus menyertai orang-orang percaya. Bahkan Tuhan ada anak-anak Tuhan, orang-orang yang terlibat Tuhan di dalam para medis. Kami yakin dan percaya, berikan semangat untuk mereka, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani saudara-saudara kami yang Tuhan terjangkit dengan virus corona. Berikan juga kesehatan untuk mereka, dan biarlah ada dukungan-dukungan dari luar untuk para medis. Dan juga Tuhan, orang-orang yang sungguh mendoakan semua para medis yang ada ini, biarlah semua ini boleh Tuhan dikerjakan dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Engkau tahu satu persatu Tuhan, orang-orang yang memberi hati untuk melayani semua saudara-saudara kami yang terkena wabah virus corona. Namun biarlah dari semua ini Tuhan, kami hanya memandang kepada Kristus, kami hanya melihat kepada Kristus. Biarlah melalui semua ini Tuhan, kami boleh Tuhan bertelut-lutut di hadapan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Namun belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi kami yang sungguh datang, sungguh berharap, sungguh bersandar, bergantung dan berseru kepada Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih. Berkatilah hamba-Mu juga Tuhan, yaitu Pak Pendeta Sardi, Ibu Arsi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga di dalam lindungan-Mu, hamba-Mu dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, bersama dengan ibu dan kedua anaknya, juga dipimpin dan dijaga, bahkan diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau juga memberikan hikmat, memberikan juga kuasa,
dan juga Tuhan akal budi pengetahuan daripada Engkau untuk hamba-Mu ini, untuk Tuhan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala di tengah dua gereja yang ada, baik Korintus maupun Tuhan Sukacita Bantar Gebang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami teringat hamba-Mu Pak Pendeta yang sedang Ibu Melda ada di Kota Batu. Kami juga bawa kepada Tuhan, kami juga terus taruh ke dalam tangan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Engkaulah pemilik Tuhan kehidupan, Engkau melindungi dan memelihara, Kau menjaga dan Kau Tuhan terus melingkupi keluarga ini. Dan tidak terjadi sesuatu apapun tanpa dihendaki oleh Tuhan, tanpa diizinkan oleh Tuhan. Berkatilah semua pelayanan yang ada. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk YPPI Batu. Kami bawa kepada Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan semua Tuhan pengurus, semua tim yang ada, biar bersehati dan terus berdoa kepada Tuhan, membawa Tuhan yayasan ini kepada tujuan dan maksud Tuhan untuk Tuhan supaya ini boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Tuhan, sinode kami bawa dan kami serahkan kepada Tuhan. Setiap orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin sinode, biarlah memimpin dengan sungguh takut akan Tuhan dan sungguh Tuhan mereka sungguh setia kepada Tuhan dan mengerjakan tanggung jawab tugas yang sudah Tuhan berikan untuk dikerjakan bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus hanya Tuhan bersandar, berseru dan berharap kepada Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam Tuhan sinode kami. Terima kasih, kami terus juga berdoa Tuhan untuk Tuhan orang-orang yang ada di luar sana, mereka yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan, biar itu menjadi bagian dari kami. Kami boleh menginjili mereka, kami boleh membawa mereka kepada Tuhan. Engkau banyak cara. Kami tahu Tuhan, saat ini tidak ada yang satupun yang dapat menghalangi ketika Tuhan membawa orang-orang datang kepada Engkau. Kami orang-orang yang akan mengabarkan Injil, orang-orang yang sungguh terlibat di sana, dan mereka boleh dimenangkan, dan mereka boleh dibawa, diselamatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat anak-anak kami juga Tuhan, biar Engkau menyertai, menjaga, melindungi mereka, memelihara mereka, supaya terus juga kami ajar mereka Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar mereka untuk sungguh takut akan Engkau Tuhan, dan biar menjadi anak-anak yang dengar kepada orang tua, sebagaimana juga takut akan Kristus. Hati mereka juga berbaur dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan ke depannya, kami selalu serahkan kepada Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah yang penuh kuasa itu Tuhan, dimanapun kami berada. Karena kami tahu tidak ada celaka yang terjadi ketika Tuhan memimpin kehidupan kami. Doa hamba jauh daripada sempurna, sebab Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan, biar kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, di penghujung ibadah ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan berdiri. Kita nyanyikan pujian, hidupmu berharga bagi Allah.
dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal ketika dimulai sampai akhir dari ibadah ini. Ya Tuhan, kami percaya pernyataan-Mu sempurna. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan. Dan Tuhan, kami terus menantikan berkat-Mu, dan kami terus merindukan penyertaan-Mu sebagaimana janji. Ya Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami hari lepas hari, dan Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus berserta dengan kami. Saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang demikian ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.